Pemerintah dalam hal ini cenderung untuk menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi tindakannya, ya, tidak peduli apakah tindakan itu salah atau benar. Saya terus terang merasa perih dan pedih gitu, mendengar berbagai kasus yang membelit Habib Rizik Syihab sekaligus juga 6 anggota Laskar FPI itu. Nah, saya mencoba untuk mengawali ini dari bagaimana kelindan ya antara hukum dan politik. Sebenarnya sudah sejak tahun berapa itu ya, 70-an mungkin ya, 60 70-an itu disampaikan oleh Philip Nonet dan Selznick yang menggambarkan tentang bagaimana sih kelindan antara hukum dan politik. Itu juga disitir juga oleh Pak Mahfud MD ya di disertasinya, yang digambarkan ada fluktuasi ya, perkembangan bagaimana hubungan keduanya itu. Yang jelas hukum dan politik itu punya hubungan yang sangat erat. Jadi ketika politiknya ya, misalnya gitu ya, ketika politiknya itu otoriter, maka hukumnya akan represif. Ketika politiknya nanti agak apa ya, istilahnya mandiri begitu, hukumnya akan otonom, dan ketika politiknya itu cukup aspiratif, demokratis, maka hukumnya itu akan responsif. Nah, terkait dengan perkara yang melibatkan Habib Rizik Syihab juga dengan 6 Laskar FPI ini, saya memandang dalam sistem hukum yang ini ya, yang dengan tipe yang represif ini. Kenapa begitu? Karena hukum itu di bawah kendali kekuasaan politik yang sifatnya otoriter. Nah, saya katakan politik yang otoriter atau sistem pemerintahan yang otoriter itu kemarin sudah juga banyak kita bahas ya dari buku Ziblatt dan Levitsky ya. Itu yang bicara tentang how democracies die, itu sudah banyak kita laksanakan di webinar. Intinya kita bisa mengendus ya adanya aroma otoritarianisme itu di dalam sistem pemerintahan yang sekarang ini. Nah, oleh karena itu kita juga bisa mengatakan bahwa pada tipe kekuasaan yang otoriter itu, maka hukum diciptakan untuk melayani politik ya, atau kekuasaan politik. Pemerintah dalam hal ini cenderung untuk menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi tindakannya, ya, tidak peduli apakah tindakan itu salah atau benar. Ya, yang penting apa? Status quo-nya itu bertahan. Nah, dalam hal ini aroma penegakan hukum itu lebih dibingkai oleh frame politik dibandingkan dengan frame hukumnya itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat misalnya dalam kasus-kasus ya penanganan terorisme, kemudian radikalisme, ya, pembangkangan sipil, kemudian tentang hate speech yang melibatkan penguasa, ya. Ini kita bisa mengatakan bahwa jarum pendulumnya itu akan cenderung ke politik dibandingkan pada hukum. Nah, sehingga apa? Akan muncul pembiaran kekerasan oleh kelompok pendukung rezim, ya, lalu ada persekusi. Ya, sekarang kita mengalami ada dugaan kuat terjadi extrajudicial killing, ya. Kemudian pengenaan tuduhan terhadap seseorang yang disangka itu dengan pasal yang berlapis-lapis ya, hingga ada kesan itu seolah-olah mencari kesalahan atau mencari-cari kesalahan. Lalu juga bisa muncul namanya abuse of power, dan yang paling kita sayangkan yang juga saya kira terjadi terhadap 6 Laskar FPI itu adalah brutality enforcement.